Siap. Halo sobat yang gak jelas, selamat datang di konten ngocok, ngobrolin cerita orang-orang keren. Hari ini saya bersama Anjir judulnya. Bapak Abi, yaitu salah satu seorang HRD yang punya pengalaman banyak banget. Udah pernah di BUMN besar, sekarang perusahaan swasta besar. Nah, hari ini kita mau ngobrol bagaimana sih tips menembus interview HRD atau interview direksi agar lolos perusahaan. Tapi pertanyaannya, di pandemi ini banyak perekrutan gak sih Mas? Di pandemi ini ya, kalau gue lihat ke teman-teman gue yang juga orang HR, kebanyakan masih pada freeze rekrut. Jadi memang tidak melakukan rekrut dulu, tapi kayaknya sampai ke PSBB-nya selesai kemarin. PSBB yang PSBB normalnya itu berakhir, abis itu kan mulai PSBB transisi jilid 2 nih. Nah, kayaknya perusahaan udah mulai ngebuka diri lagi sekarang. Gitu. Beberapa, tapi kalau yang mungkin kena hitnya agak keras, biasanya sih belum ngebuka diri, masih freeze, masih memberdayakan apa yang ada. Tapi justru Gitu. di saat seperti ini, sebelum bersiap untuk membuka diri perusahaan-perusahaan, kita mungkin mempersiapkan skill ya. Nah, iya betul. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas tips buat interview, intinya biar kita tuh selalu ngomong lancar saat ditanya HRD gitu, biar bisa tembus. Gimana menurut Mas Abi nih, sepengalaman Mas Abi buat ini pengalaman menginterview orang, bikin program untuk rekrutmen orang, gimana? Nih ya. Atau mau cerita backgroundnya dulu, pengalaman, nanti CV-nya banyak banget nih. Nggak usah lah kalau pengalaman ya. Nggak usah, lu cari aja lah beliau. Nah, banyak banget pengalamannya. jadi gini, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang bagus, itu metode rekrutmennya lumayan ketat. Jadi yang pertama pasti ada seleksi, kalau di kita untuk penyaringannya itu kayak biasanya yang tes Teknis, akademis. intelijensi gitu-gitu. Terus tes psikologi yang disuruh milih, kamu nih cenderung apa yang kayak gitu-gitu. Oh gitu. Itu tuh biasanya saringan awal. Nah, biasanya setelah saringan awal habis itu nanti ada tes HRD-nya. Terus nanti kalau untuk model-model yang MT atau ODP atau ya semacamnya, itu biasanya ditambahin pakai FGD, pakai LGD, pakai assessment center kayak Sebelum lari ke MD sendiri, MD itu adalah istilahnya rekrutmen untuk masuk manajemen teknik ya, panjangannya ya. Manajemen trainee. Manajemen teknik, di mana saat lo masuk itu jenjang karirmu naik ke atas gitu ya. Harusnya. Biasanya Harusnya naik kelas. Jadi MD seperti itu. Lah, biasanya tips yang ditanya itu apa sih? Soal misalnya kepribadiannya atau gimana? Ada tips gak sih khusus atau Ya, tipsnya jangan, khususnya kalau tes psikotes ya jangan faking, udah itu doang. Karena semua hasil psikotes itu berkelanjutan akan dilihat sampai dengan lu interview HRD, interview user ataupun interview psikolog. Jadi intinya menjadi diri kita sendiri ya. Iya. Menurut gue ya, nggak usah baca-baca buku gimana cara lolos tes psikologi. Gitu. Karena begitu lo udah belajar itu, lo ketika melakukan tes psikologi tertulis, lo akan menggambarkan diri lo di tes psikologis itu lo seseorang yang lain. Ketika itu nanti lo dicek, cross check lagi dengan interview, dengan FGD, dengan LGD, pasti hasilnya beda dan lo akan kekat. Oh, baru tahu aku. Jadi karakter orang itu memang harus, ya udahlah karakter gue gini gitu. Iya, betul. Tapi bukan karakter yang males ya pasti ya. Yang memang istilahnya keras, kamu risk taker, ya udah ambil aja gitu. Biasanya kan ada pertanyaan gitu nggak sih? Ya sebenarnya sih kalau kayak gitu-gitu
semua karakter itu kan biasanya kayak gini-gini ada nih pertanyaan, kelemahan kamu apa, kelebihan kamu apa, kelebihan ya kan? apa gitu. Nah, itu lu jawabnya jangan sesuatu yang ya kalau kelebihan ya oke lah kelebihan lah ya. Gimana yang namanya kelebihan kan pasti sesuatu yang baik gitu kan. Triknya adalah di kelemahan. Triknya adalah di kelemahan. Gimana cara lu ngejawab kelemahan lu tapi tidak mencerminkan atau tidak menjelaskan bahwa sebenarnya itu adalah kelemahan lu. Ngerti nggak? Wow, menarik. Aku tuh jadi pengen sharing aja. Dulu pernah tuh interview, terus ditanya kelemahan. Aku jawab apa coba? Saya moody. Langsung pas interview direktur ditanya, kamu kok moody ini maksudnya apa? Terus nggak masuk aku. Salah ya banget ya. Nah jadi gini, salah satu contohnya nih ya. Lu nyantumin sebaiknya ya, lu nyantumin. Tapi ini nggak boleh lu karang-karang yang jauh banget dari diri lu gitu. Benar. Ini harus lo temuin lagi ke diri lo sendiri gitu. Jadi kayak misalkan lo nulis kekurangan ya. Saya malas melakukan pekerjaan administratif misalkan. Nah, nanti ini ketika pasti akan ditanya. Nggak mungkin si kelemahan itu di skip tuh, diterima apa adanya sama si interviewer. Itu nggak mungkin biasanya. Ya kecuali emang dari awal sebelum nyampe ke pertanyaan itu si interviewernya udah malas sama lu, itu nggak ditanyain berarti lu udah pasti gagal. Tipsnya gitu ya? Iya. Baru tahu aku. Gitu. Nah jadi kayak misalnya kelemahan nih, lo jawab kayak tadi, saya malas melakukan pekerjaan administratif. Nah nanti pas ditanyain, coba dijelasin kenapa lu malasnya, kenapa sih malas melakukan pekerjaan administratif. Ya jawab, karena misalkan lo jawab tuh kelemahan lo itu menjadi sesuatu yang sebenarnya kelebihan lo. Oh gitu, karena gitu. karena saya lebih baik langsung menyuruh langsung atau apa gitu ya. Nah misalkan kalau ini contohnya kalau lo malas melakukan pekerjaan administratif, lo ubah jadi kelebihan lo adalah dengan cara misalkan lo jawab dengan kemalasan saya itu makanya saya terus mikir berkreativitas gimana caranya saya nggak perlu melakukan pekerjaan administratif lagi. Jadi saya ini semuanya disistemin, semuanya diapain, Paham. Keren. Jadi itu caranya. Kelemahan itu harus diubah menjadi kekuatan. Ada celah di situ. Tapi kalau pertanyaannya yang kadang menjebak, berapa sih gaji yang kamu inginkan? Nah. Itu kan biasanya menjebak banget. Nah. Itu gimana nih? Ada tips gak sih? Kadang kan apalagi ada teman-teman yang baru masuk gitu, karena dia lihat sosokan, oh daftar gaji gini harusnya ini 20 juta padahal perusahaan ya, gimana Mas? Nih, ini gue jawab dari gue sebagai rekruter ya. Yes. Kalau gue ini misalkan gue ngerekrut fresh graduate. Gue ngerekrut fresh graduate kalau anak itu karena ada nih nulisin sekian ada, mulai dari rendah sampai tinggi ada anak fresh graduate. Tapi kalau ada yang kemudian nulisin sesuai dengan standar perusahaan, suka ada yang nulisin gitu. Oh, jadi istilahnya pasrah aja. Pasrah gitu. aja. Yang penting kayak kerja gitu ya. Pasrah aja. Nah, lu sebagai orang yang mau cari kerja, lo harus ngeliat sama diri lo sendiri nih, secara objektif ya. Benar. Secara objektif, lo layaknya sebenarnya dinilai berapa? Kecuali lo udah BU banget, nyari kerja. Ya udah lagi, kerja apa aja lo lah. dikasih UMR pun mau gitu. Benar. Kecuali itu lo nggak apa-apa nulis gitu. Tapi kalau misalkan lo memang ada standar budget gitu, misalkan lo kalau kerja, misal lo rumah di Bekasi, kerjaannya di Tangerang, lo harus ngitung kan bolak-balik PP-nya berapa, atau lo harus ngitung ngekos di Tangerang itu berapa, makannya gimana segala macem. Nah lo harus ngitung tuh, berarti standar minimal lo yang lo butuhin itu berapa gitu, dan itu disesuaikan dengan, itu kan kebutuhan ya. Betul. Disesuaikan dengan skill lo itu berapa layaknya dihargainnya. Nah kalau ternyata skillnya bagus, terus nulisnya kayak begitu,
sesuai dengan standar perusahaan. Buat kita nih yang di HR nih, pasti mikirnya, aha nih orang layak kita rekrut dengan standar terbatas bawah di perusahaan kita. Mantap. Itu rahasianya. Jadi wow, tetap harus tahu ya. Tapi mereka juga senang juga kan, yang penting kan dia dikasih sebenarnya kita batas terendah, tapi dia juga butuh. Ya kan ya namanya juga perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan semuanya harus saling setuju gitu. Oh, gitu. Jadi kalau disuruh kasih nih 3 tips karena kan memorinya bentar doang. Jadi gak usah panjang-panjang. Disuruh 3 tips kira-kira untuk teman-teman yang fresh graduate kalau mau interview apa aja sih Mas? Banyak ya? Kalau mau interview ya, atau biar lolos yang jelas percaya diri. Terus mungkin ini bukan tips pas interview yang kedua nih, tapi gini, kita di sebagai recruiter itu kalau menggali anak fresh graduate, yang digali apa sih? Nah, itu kan pertanyaannya. Yang digali adalah pengalaman rentang mungkin selama masa kuliah lu. Oh, betul. Kalau masa kuliah lu cuma kuliah pulang, yang mau digali apa sama si interviewernya, sama si rekruternya? Kagak ada. Walaupun lo mungkin IPK-nya 3,8, tapi kalau lo kerja pulang doang, terus pas ditanyain di interview lo cuma misalkan ditanyain tentang, coba ceritakan tentang diri kamu gitu. Terus yang nama saya ini, saya kuliah di sini, IPK saya segini, saya tinggal di sini. Udah. Selesai gitu. Selesai. Gak pernah organisasi, gak pernah. Dia tidak ada keinginan untuk mengelaborasi dirinya sendiri gitu. Menjelaskan, mendeskripsikan dirinya sendiri dengan lebih jelas. Karena yang dibutuhkan sama si interviewer, sama si recruiter, kita butuh tahu jelas nih profilnya si orang ini tuh apa gitu. Jadi kalau lu biasanya tuh kalau di gue orang-orang yang kuliahnya kagak pernah ngapa-ngapain, kalau di interview ya jawab ditanya A, yang jawabnya A doang atau mungkin A kurang gitu. Iya, benar. Harusnya kan yang bisa diinginkan buat kita kalau bisa ditanya A, ya kalau bisa lu jawabnya A sampai Z gitu, atau A sampai D atau A gimana gitu. Iya, biar lebih menarik. Terus yang ketiga, bingung kan? Yang ketiga untuk bisa lolos interview ya, pastikan lu tahu background perusahaan dan job desk yang akan lu tuju. Nah itu penting sih, bener. Karena kan kadang ditanya, kamu tahu nggak sih perusahaan ini apa? Kita nggak tahu apa-apa gitu asal. Karena saking banyaknya itu ya, betul. disebar ini terus apa? Betul. Saking banyaknya yang sampai kita aja udah nggak tahu. Ini dulu kita nge-play apa aja ya. Terus ada tanda tanya terakhir nih Mas. Menurut saya, kalau biasanya orang lamar kerja itu kan habis interview, ternyata dia gagal kan nggak dikasih tahu nih. Itu bagaimana sih kita itu tahu bahwa oh gila gue gagal nih gitu. Kadang kan ada, aduh aku masih nunggu nih. Atau ada nggak sih istilahnya standarisasi, kamu kalau udah 3 bulan nggak dipanggil berarti dadah, kamu kalau udah 6 bulan udah dipanggil. Karena kan pernah nih kita lagi daftar, aduh udah 6 bulan habis interview nggak dipanggil gitu. Itu kebijakan perusahaan masing-masing atau gimana? Kayaknya sama aja deh sebenarnya ya. Kalau gue dari sisi interviewer dan sisi recruiter, di detik gue menyudahi interviewnya, gue udah tahu jawabannya. Sebenarnya. Tapi kenapa nggak langsung dikasih tahu ke dia? Ya udah tunggu dulu gitu. Karena kita biasanya mau membandingkan dengan kompetitor lain, dengan kandidat lain. Gitu. Kandidat lain gimana sih? Kalau misalkan nilai lo anggaplah 1 sampai 10 nilai lo 7 ya. Ya kandidat lain kita coba cari nih, ada nggak nih yang nilainya lebih dari 7 gitu. Oh, karena memang beberapa orang kan ngerekrut bukan karena, kalau gagal bukan karena kamu tuh nggak pintar, tapi memang untuk kebutuhan timnya nggak dapet gitu ya. Betul, dan kadang ada yang memang kandidatnya ini overqualified. Oh, banyak ya yang kayak gitu. Banyak. Ya kayak misalkan
Ya mungkin dia lulusan luar negeri universitas yang hebat gitu ya, terus kerja di perusahaan lokal gitu. Nah itu biasanya sih overqualified. Perusahaan lokalnya itu biasanya nggak berani ngerekrut. Kenapa nggak berani ngerekrut? Karena tahu ya kalaupun benefit gajinya sesuai, orang ini nggak akan tahan lama di sini. Betul. Pasti dia akan nyari lagi ke tempat lain. Turnovernya tinggi ya, Ya. dan itu nggak sehat buat perusahaan. Jadi kalau teman-teman udah interview tapi ternyata 3 bulan nggak dipanggil atau 4 bulan, ya berarti Ya udahan aja, ngapain? Sebulan aja udah cukup cuy. sebulan aja Sebulannya udah udah cukup cukup. Ngapain lo nungguin sampai 3 bulan? berarti tetap cari kesempatan yang lain. sebut. Kayaknya segitu dulu deh Mas ngobrol Iya, kita oke ya. lah. Makasih Kepanjangan. banyak loh untuk waktunya mengganggu. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka like, subscribe. Kalau nggak suka dislike aja. See you.